Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amli. Di sini aku akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google Form dan fitur-fitur apa saja yang terdapat di Google Form yang dapat mendukung kinerja para pendidik. Untuk langkah awalnya, yang pertama kita buka dari Chrome yang ini. Setelah kita tekan akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita pastikan dahulu email yang kita gunakan itu sudah pas kalau email ini yang akan kita gunakan nanti untuk masuk ke Google Drive biar bisa membuat kuisnya. Kalau udah kita tekan tanda titik yang seperti ini, dia ada 9, baru kita cari Google Drive. Nah, baru kita tekan tanda baru yang ada tanda plusnya di sini. Di sini banyak sekali Google, tapi kita makainya Google Formulir. Nah, Google Formulir ini juga ada formulir kosong, ada kuis kosong, dan juga dari template. Nah, semua ini sama aja, yang membedakannya itu kalau dari template udah disediain, kalau dari kuis kosong itu dia sama juga udah disediain tapi dia kosong. Dan di sini aku akan menjelaskan dari formulir kosong. Nah, jadi dari formulir kosong ini, formnya ini seperti dibuat dari awal lagi. Jadi kita pertama itu membuat kayak gini, hasilnya itu kan seperti ini, seperti ini juga. Nah, untuk membuat seperti ini tuh yang pertama teman-teman harus tahu dulu yang ini gunanya apa. Ini tuh gaya teksnya itu untuk ganti yang ada di sini. Contohnya ini kita ubah jadi lobster atau kita ubah jadi Arial. Nah, yang ini untuk di bagian teks, sedangkan yang ini untuk di pertanyaan. Jadi yang ini tuh udah ada fungsinya masing-masing. Nah, pilihan gambar ini itu untuk bagian depannya, nanti ada dijelaskan. Lalu ini ada banyak warna-warna dan ini juga ada latar belakangnya. Sebelum kita mulai itu, di sini ada tanda, nanti di bagian sini nanti akan dijelaskan tersebut juga. Sebelumnya itu kita harus ke setelan dulu kalau kita ngatur ini akan menjadi sebuah formulir kuis. Jadi kita hidupkan. Nah, di sini ada tanda bacaan rilis nilai ya, karena setelah pengiriman nilainya akan kita rilis, tapi atau bisa juga kita ubah menjadi yang ini. Lalu setelah respon pertanyaan tak terjawab, jadi ini gunanya kalau contohnya ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti bakalan muncul dan mereka harus ngisi pertanyaan itu dulu baru mereka bisa lanjut atau kirim. Nah, jawaban yang benar. Jadi kalau kita aktifkan ini, mereka tahu nih jawaban yang benar, jawaban yang benar. Jadi ini saranku sih dimatiin aja. Lalu nilai poin. Respon dapat melihat poin total. Nah, di sini tuh yang udah ngerjain tuh bisa nengok dari poin atau hasil yang mereka dapatkan. Ini dihidupkan aja. Lalu nilai poin pertanyaan default ini kita nanti aja, karena setiap pertanyaan mungkin kita buat poinnya beda. Lalu di jawaban ada kumpulkan email, ini bebas sih mau ngumpulin atau enggak. Terus mengirim salin jawaban responded, ini lebih baik dinonaktifkan aja. Misalnya mereka udah selesai ngerjain tugas, mereka mau ngirim respon sama kita, lebih baik dimatiin aja, dinonaktifkan. Izin pengeditan respon ini juga dimatiin juga. Batasi ke satu jawaban. Ini gunanya ini
Contohnya mereka udah ngerjain, tapi mereka bisa kerjain lagi. Itu kalau contohnya kita hidupin. Tapi kalau kita matiin, mereka bisa ngerjain kembali. Lalu presentasi ini ada tampilkan status progres. Nanti di filenya itu ada menampilkan kayak contohnya. Nah, jadi di bagian presentasi ini kan ada tampilan status progres, dimatiin aja karena itu juga tidak terlalu penting. Lalu ada acak urutan pertanyaan, ini dihidupin karena ini penting. Jadi setiap orang itu pertanyaannya itu udah teracak sama jawaban-jawabannya juga. Konfirmasi pesan. Nah, ini kalau contohnya mereka udah siap ngerjain formulir, kita akan ada jawaban Anda telah dicatat. Ini kita bisa edit jadi terima kasih telah mengerjakan. Oke, simpan. Teman-teman, kita punya semoga hasilnya memuaskan deh. Memuaskan. Oke, simpan. Nah, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ya, Nah, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban tadi, ini dimatiin aja karena ini tidak terlalu penting juga, sama saja. Yang ini juga dimatiin, lalu ini juga dimatiin karena ini seperti notifikasi gitu yang sampai ke mereka yang ngerjain. Lalu ada formulir default, yang ini tadi sama kayak tadi, di input aja. Lalu ada pertanyaan default di mana pertanyaannya wajib diisi atau enggak. Di sini kita hidupkan karena pertanyaan dari formulir ini wajib diisi. Oke, lanjut ke sini. Nah, kita ubah dulu judulnya, yaitu kita buat kuis matematika. Nah, kita enter, ini langsung berubah nih kan. Lalu kita bisa ubah ininya jadi kayak teksnya itu kita ubah jadi ini. Nah, biar lebih keren. Lalu kita bisa tambahin gambar. Ini tuh banyak difasilitasi, yang ini ada yang upload webcam melalui URL, foto, Google Drive, Google Gambar. Coba kita tuh. Nah, berarti ini bukan ini ya. Salah, maaf. Berarti yang ini itu pakai gambar yang ini. Nah, ini contohnya, kita pilih yang
Ini banyak sekali pilihannya, tapi kita pilih yang ini aja. Sama yang kayak di sini. Sip kan? Nah, muncul deh seperti ini. Lalu warnanya ini kita pilih yang untuk di sininya itu. Contohnya kita pilih warna putih. Putih apa ini? Bukan white ya. Atau kita mau pilih warna lain, mau warna kuning. Tambah juga keren sih. Ini sama saja, yang pertanyaan nanti sama aja ubah teksnya, tapi di sini kita ubah di bagian headernya aja. Lalu di sini deskripsinya bebas, kita mau isi apa atau kita isi jadi seperti ini. Lengkapilah data terlebih dahulu. Lengkapilah data Nah, di sini udah ada langsung emailnya, karena kan ini kita udah ubah langsung jadi kuis tadi, udah emailnya. Lalu selanjutnya kita buat nama, karena di awalan pengerjaan pasti selalu ada nama. Jawaban ini kita buat jawaban singkat aja. Ini nanti juga memiliki banyak toolsnya. Ini juga akan nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ini tuh pertanyaannya wajib diisi, dan kunci jawabannya itu ini kita ubah 0 karena ini nggak terhitung sama nilai ya. Selesai. Nah, lalu di sini ada tanda ini juga nanti akan dijelaskan, ada di bawah, nanti saya jelaskan. Lalu selanjutnya setelah nama itu kita ada ini tanda, ini tuh tanda plus untuk menambahkan bagan ini lagi. Ini kita tambah ya. Nah, selanjutnya kita ubah jadi kelas. Contohnya kelas ini kita pakai yang drop down. Nanti yang ini juga akan jelaskan yang satu. Yang ini kan tadi pakai teks jawaban singkat, yang pakai drop down. Step pertama ada kita buat 10 IPA 1, contoh aja ya, ini 10 IPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2. Nah, ini juga kita kunci jawabannya 0, selesai, dan ini juga wajib diisi. Lalu setelah itu kita tambah lagi bagannya. Nah, jadi tadi yang ini udah nama kelas, lalu selanjutnya ada mana tadi, token ya kalau nggak salah. Nah, setelah kelas ada token, iya benar, token. Maaf ya guys, jadi agak-agak lupa gitu. Nih token. Nah, untuk token ini bisa kita pilih jawaban singkat juga,
Nah, disinilah kita gunain yang namanya validasi jawaban. Ini kita ubah jadi angka, dan ini jadi maaf sebentar, saya lupa, maaf ya, lupa teks berisi. Oke. Nah, ini kita ubah jadi teks, yang beri teks ini jadi berisi, benar. Ini masih yang tadi deh. Nah, ini harusnya kita ubah jadi teks. Tokennya ini bebas mau kita ubah jadi apa, mau angka, teks panjang, regular tuh sama aja, kita ubah jadi teks. Cuman yang isinya aja yang beda, berisinya itu mau berisi, tidak berisi, atau email atau URL. Di sini kita pilih berisi. Baru teksnya ini apa, istilahnya tokennya ini apa, contohnya kita buat MTK 23. Nah, kalau tokennya ini salah, yang mau ditampilin apa, contohnya token ini tidak valid. Nah, jadi ketika mereka salah memasukin tokennya, pesan ini akan muncul, tokennya tidak valid. Ini juga kunci jawaban 0 karena ini tidak bernilai. Selesai. Lalu ini wajib diisi benar. Oke, setelah itu ini kan di bagian yang pertama, lalu kita tambah bagian yang kedua. Untuk menambah bagian kedua itu ada di bagian ini. Nah, ini bagian kedua sekarang. Bagian kedua itu berisi sudah soal pilihan ganda. Oke, bagian kedua udah masuk ke soal pilihan berganda. Nah, sini sebelumnya lebih baik kita nyiapin soal dulu ya guys. Jadi kalau kita buat soal dari Google Form ini, kita jadi mudah, tinggal salin. Kalau contohnya belum ada itu yang susah. Bukan susah sih, bikin lama waktu. Nih, soal pengganda. Deskripsinya itu adalah jawablah pertanyaan dengan benar. Jadi di sini deskripsinya. Nah, nih. Jawablah. Gimana sih? Gini kan? Nah, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Baru masuk ke soal. Ini contoh soal yang pertama, aku salin. Jadi kalau kita udah nyiapin soalnya itu, kita udah tinggal salin doang. Untuk copy. Jadi kita tinggal salin ke sini guys. Tapi kita tambah untuk bagian pertanyaan dulu karena ini masih depannya, kita tambah dulu. Nah, ini dia. Kita tambah pertanyaan tadi, Ctrl V. Lalu kita pilih opsinya ini adalah pilihan berganda atau pilihan ganda. Nah, untuk opsi pertama itu tadi ada yang namanya nah, ini jawaban yang A, yang B maaf, ini untuk kalau yang tadi kalau ada yang salah. Ctrl copy. Wah,
Yang C kalau keulang terus, maaf ya. Lalu yang D itu ada jadi kayak gini, kalau contohnya kalian udah nyiapin soal tuh kalian tinggal salin aja, nggak usah lagi namanya ketik atau cari soal. Nah, jadi kalau contohnya yang pilihan berganda itu seperti ini dan udah jadi soalnya, kita kunci jawaban, kita kunci dulu jawaban yang benar yang mana. Contohnya jawaban yang benar ini kan A, lalu poinnya ini berapa, kita buat 5, lalu selesai. Nah, lalu kita tekan acak urutan, buka bagian berdasarkan jawaban. Ini nggak perlu, sama deskripsinya juga tidak perlu, deskripsi dari yang ini. Jadi kita pilih acak urutan aja. Jadi di setiap orang tuh beda-beda urutannya. Lalu kita lanjut lagi di soal yang kedua. Soal yang kedua itu ada gambar. Nah, kalau ada gambar itu caranya kayak gini. Kita buat dulu ini. Jawablah pertanyaan berikut. Kita tambah gambar. Di sini ada gambar. Lalu kita jelajah. Sebelumnya kita harus udah punya gambarnya dulu atau kita save dari laptop. Ini contohnya. Nah, jadi dia udah muncul sini. Ini kalau bisa kita buat miring gitu. Nah, ini bold, ini garis miring, yang ini nanti di bawahnya ada garis gitu, yang ini untuk salin link, sisipkan link. Nah, untuk jawabannya kita lihat di ini 2, 3, 4, 8 4, 8, 3, 2. Nah, setelah udah itu kita kunci jawaban lagi kayak tadi. Ini kita ubah jadi 5. Ini kita kunci jawabannya, ini jawabannya 4. Baru kita selesai. Nah, kita buat lagi ini acak urutan opsi. Nah, jadi setelah itu kita tambah lagi soalnya. Jadi yang ini kan tadi soalnya bergambar. Bagaimana jika di opsinya ini yang bergambar? Nah, caranya itu seperti ini. Caranya, contohnya soalnya juga bergambar atau mau diketik juga bisa, tapi kita buat gambar aja. Jelajah. Ini udah di save. Soal 3 nih. Nah, bagaimana kalau di opsinya ini mau bergambar? Jadi kalian tinggal tekan gambar ini yang udah di sini. Jawaban I, oke.
Lalu sini kita pilih lagi untuk opsi jawaban B. Kita pergi lagi ke jelajah B, jawaban B. Untuk jawaban C kita tambah opsi lagi. Di sini ada tekan tambahkan gambar, upload, baru jelajah. Jawaban C. Nah, tambah gambar lagi. Ini lagi. Upload, baru jelajah. Baru ada jawabannya D. Contohnya lagi ya teman. Ini contoh aja. Yang ini upload, yaitu berarti yang ada di file laptop kita. Yang ini webcam atau kita hidupin kamera langsung. Ini URL atau link, ini foto. Yang ini Google Drive, yang ini Google Gambar. Jadi di sini kita pilihnya yang simple itu upload. Nah, kalau udah jadi udah seperti ini soalnya. Lalu kita kunci jawaban lagi kayak biasa. Kita ubah jadi 5. Kita kunci jawabannya. Jawabannya itu ada di negatif, positif, negatif, negatif. Nah, ada di C jawabannya. Selesai. Positif, negatif. Ini kita hapus. Opsi 5 dihapus. Nah, kita kunci jawaban lagi. Oke, selesai. Lalu kita seperti biasa validasi jawaban, validasi acak urutan opsi. Nah, setelah itu kalau udah, inilah dia kalau soal dan jawabannya itu berbentuk gambar. Nah, terus kita lanjut lagi ke contoh soal, dimana kalau contohnya kalian mau buat soal dan jawabannya ini tuh ada lebih dari satu. Contohnya soalnya di sini bisa diketik atau bisa juga pakai gambar. Di sini aku pakai gambar biar lebih cepat jelasinnya. Contohnya nah, ini soalnya udah ada dan jawabannya itu lebih dari satu, maka kita pilihlah opsinya ini adalah kotak centang. Lalu kita tekan ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada 4 nih. Pertanyaannya yang benar kan lebih dari satu. Jadi kita kunci jawabannya dulu. Kita ubah lagi ini jadi 5. Lalu kita kunci jawabannya ada di apa nih? 1 dan 3. 3, oke, selesai. Setelah itu kita lanjut ke acak urutannya lagi. Nah, udah jadi, kita lanjut ke bagian ketiga, karena bagian ketiga ini kita akan menjodohkan pertanyaan dan jawaban. Tekan ini lagi, tambahkan bagian. Nah, bagian yang ketiga ini berisi ini. Soal menjodohkan. Oke. Nah, kita balik ke sini dulu sebentar.
sini soal menjodohkan. Nah, ini soal menjodohkan berarti kita tambah dulu pertanyaannya. Nah, di sini kita pilih pilihan berganda, kita ubah ke tadi kan ini udah, yang ini perbedaannya sama aja ya guys. Yang ini maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan lebih panjang, sedangkan ini singkat. Pilihan berganda udah, kata centang udah, drop down udah. Upload file ini berarti dia jawabannya itu harus mengupload file. Teman-teman udah ngerti lah. Kita lanjut ke yang ini dulu ya, kisi pilihan ganda. Nah, di kisi pilihan ganda ini contohnya kita buat pertanyaannya ini, kita salin dulu, Ctrl copy, ditinjau dari besar, sudut, dan panjang sisinya segitiga terbagi menjadi 7 macam. Jodohkanlah yang tepat dan benar. Nih, segitiga sama sisi sama kaki sama sembarang. Kita buat di sini berarti sembarang, segitiga kaki sisi sembarang. Oke, baru kita lanjut ke sisi kaki sembarang. Oh salah guys, nggak berurutan. Berarti ini harus segitiga sama sisi, yang ini segitiga sama kaki. Lalu untuk di bagian kolom itu ada segitiga lancip, tumpul, siku-siku. Ini ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Lancip, tumpul, siku-siku. Lancip, tumpul, oke pas. Nah, jadi nanti dia tuh jadi kayak gini guys. Nih ya, kita buat ya yang tadi tuh udah kan. Ini kita kunci jawaban lagi, kita kuncilah jawabannya. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Nah kan ada yang salah. Loh, hilang. Segitiga. Nah, sisi kaki tuh sembarang. Oke, nah ini kan udah siap nih. Lalu kita tekan lagi kunci jawaban. Kunci jawaban jadi kayak gini dia guys. Kita kunci dulu jawabannya. Ini benar. Segitiga lancip itu ada juga segitiga sama sisi, memiliki sama sisi. Jadi jawabannya ini benar, ini benar, ini benar. Nah, untuk nilainya ini beda-beda ya. Ini kita buat 10, 10, 10. Jadi jumlah seluruh soalnya itu ada 30 kalau dia benar jawabannya. Selesai. Lalu bentar, benar gak ini? Oh iya pas. Lalu kita kunci jawaban.
baru kita ke acak urutan. Nah, jadi gini dia. Tadeng, ini kita hapus saja. Nggak bisa, nanti memang kayak gitu. Oke, lanjut. Kita tambah lagi soal selanjutnya. Ini kita buat, maaf, ulang ya. Lalu kita pilih yang ini, udah kotak jantung, udah drop down, udah upload file tadi udah saya jelaskan, skala linear belum, kisi pilihan ganda udah. Sekarang peta kotak centang yang ini. Nah, ini tuh kita buat dulu. Kita buat dulu tambah soal, lalu kita pilih kotak bukan yang ini. Lalu baris pertama kita buat, maaf ya lupa, buat kayak yang tadi yang sama. Oh, sama kayak tadi ya teman. Sisi kaki sembarang, lanjut. Jadi soalnya itu kita buat sama aja ya, sama yang kayak gini, cuman dia bedanya peta kotak centang. Jadi kita kembali dulu ke awal. Kembali. Jadi yang ini kan tadi terakhir kita salin. Jadi apa yang kita salin, apa yang udah kita buat ini sama nanti yang di bawah. Nah, ini makan kita mau ubah ini jadi isi peta kotak centang, artinya dia bisa lebih dari satu jawabannya, sedangkan ini bisa lebih dari satu, yang ini enggak. Tergantung kita. Contohnya ini kita buat perlu satu jawaban di setiap baris. Iya, perlu. Kalau kita matiin ini berarti nggak perlu, berarti dia nggak bisa, jadi kita hidupkan aja. Kunci jawabannya udah benar tadi. Oke, udah. Nah, begitu juga sama yang ini perlu satu jawaban di setiap baris. Iya, lalu kita kunci jawaban. Oh iya, soalnya belum dibenerin, sabar. Jadi soal yang ini belum benar, kita ubah dulu jadi yang ini. Ditinjau dari ini. Ditinjau dari besar sudut dan posisinya, segitiga lancip terbagi menjadi 3 macam jodoh. Jodohkanlah yang tepat dan benar. Jadi kita kunci jawabannya. Jadi yang benar itu cuma ada di bagian ini ya guys. Yang ini yang benar. Nah, ini juga 10, 10, 10, 30. Selesai. Oke, yang ini kita pilih acak urutan dan wajib untuk diisi. Lalu kita tambah lagi soalnya, bagaimana jika soalnya itu berbentuk skala kayak gini. Berapakah sudut pada segitiga? Lalu copy segitiga. Oke. Nah, bagaimana opsi jawabannya ini adalah yang ini udah belum, tapi ini tuh sama kayak upload file. Yang ini belum, ini udah. Nanti saya jelaskan. Contohnya skala linear kan. Nah, contoh soalnya ini sebenarnya skala linear ini jarang digunakan untuk menjawab soal-soal, tapi kalau kita buat-buat tuh bisa seperti inilah ya kira-kira. Sebenarnya ini nggak terlalu sering digunain kalau dalam bentuk soal. Tapi kita buat aja 1, 3.
Nah, lalu kita kayak biasa kunci jawaban. Ini kita buat 20 aja biar genap 100. Selesai. Aca opsi. Oh, ini dia nggak ada itunya. Karena ini dia berbentuk skala, jadi nggak terlalu sering digunakan soal-soal. Tapi saya buat aja lah ya. Jadi nanti dia jadi kayak gini tuh. Nah, jadi kayak gini dia. Berapakah sudut segitiga? Jadi bebas dia memilih-milih. Nah, sebenarnya ini udah siap, ini udah semua di pilihan berganda sama soal, tapi di sini ada yang belum saya jelaskan mungkin. Contohnya kita mau nambah, ada yang lupa soal tadi. Nah, ini ya kita jelaskan. Nah, yang ini tuh untuk menambahkan pertanyaan, yang ini tuh untuk kita menyalin pertanyaan di formulir yang pernah kita buat. Contohnya kita pernah buat di sini pertanyaan tentang materi A, kita mau salin lagi, kita tinggal pilih lagi yang ini atau pilih lagi formulirnya yang itu gitu. Di bagian ininya. Lalu kalau yang ini tuh tambahkan judul dan deskripsi itu sama kayak yang tadi, yang di awal tadi. Yang ini nambahin gambar di bagian soal, yang ini nambahin video YouTube contohnya ya, kita tambah. Contohnya kita buka video YouTube aljabar. Nah, contohnya kita pilih materi ini. Kelas 7 ya, SMP. Nah, jadi nanti contohnya kita buat, perhatikanlah video ini. Contohnya kita buat soal gitu. Tapi ini juga jarang digunakan untuk buat soal. Jadi nanti ketika mereka uh, dapat ini, mereka bisa langsung buka video ini. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu sering digunakan ke guru-guru untuk menjawab pertanyaan karena ini tidak ada jawabannya, guys. Nah, oke, yang ini untuk YouTube, yang ini YouTube atau video, karena ini juga banyak penulisan video URL juga bisa. Yang ini untuk nambah bagian yang tadi, untuk nambah yang ini. Nah, gitu dia. Lanjut, ada lagi yang belum, yaitu yang ini. Udah ini tadi. Oke, yang ini kita hapus saja. Yang ini juga kita hapus saja. Nah, ini itu gunanya ini itu sebenarnya gunanya untuk melihat siapa yang curang. Ada di aplikasinya, cuman di sini saya tidak jelaskan karena ini sebenarnya kita mendownload aplikasinya lagi. Nama aplikasinya Autoproctor. Jadi teman-teman kalau udah download, teman-teman login dulu baru bisa ke result, baru nanti setelah mereka ngerjain jadi nampak mereka yang curang gitu. Di sini ada buat salinan, ada pindahkan ke sampah, dapatkan nilai nutrisi, ada cetak, tambahkan kolaborator, editor script, edit, dapatkan add-on, pitasan keyboard. Ini kalau membuat salinan ya. Kalau ini memindahkan form ini ke sampah, yang ini kita ini nggak tahu ini gunanya. Oh, ini kalau udah link yang udah jadi gitu ya mungkin. Jadi kita tinggal salin link aja. Oke. Yang ini untuk mencetak, yang ini tambahkan kolaborasinya, nanti kita bisa menambahkan teman kita untuk membuat form ini atau untuk nih. Jadi ini untuk menambah teman kita atau siapa aja yang bisa masuk sini. Contohnya kita ingin menengok nilai dari beberapa siswa, tapi kita ingin berdua sama teman kita atau rekan kita, jadi bisa saling tahu siapa aja yang isi. Terus ini aksesnya bisa dibatasi, bisa juga siapa saja yang bisa juga dimiliki oleh siapa saja yang memiliki link. Lalu di sini ada editor script. Di sini langsung berpindah ke ini app script. Yang ini
lebih ke ini sudah beda lagi sih, tapi sini jarang digunain biasanya. Nah, di sini ada namanya yang ini sama kayak gini, yang ini pintasan keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa nengok, di sini ada perintah file, ada menu. Ini kalau misalnya teman-teman mau ini, teman-teman bisa menekan yang ini, kalau lainnya bisa ini. Tindakan formulir ada ini. Jadi ini kayak pintasan-pintasan keyboardnya gitu, udah tersedia gitu. Nah, contohnya ini udah jadi, teman-teman bisa kirim atau bukan kirim deh, kita nengok dulu bagaimana bentukan hasilnya yang udah jadi. Nah, begini, lengkapilah data berikut. Nih begini, kayaknya kita harus isi dulu deh, nanti kita isi ya. Sebentar kita isi, kita kirim dulu. Kita kirim ke email bisa, ke ini bisa, tapi kita kalau ke ini kita persingkat URL, copy, baru kita kirim. Nah, contohnya kita isi. Ini kita kerjain dulu. Ini kita kerjain. Nah, nih dia langsung bisa lihat skor guys, jadi kita bisa keluar hasilnya, bisa keluar skornya. Nah, kita tengok deh hasilnya, yang ini jawaban nih, kalau only sudah menjawab. Kita bisa tengok dari sini juga teman, in speech ini bisa tengok. Salah. Buat, kita tekan buat ya. Kita tekan yang tadi yang buat, baru di sini ada deh dia ngerjain jam berapa, emailnya apa, namanya apa, kelas berapa, sama jawaban-jawabannya. Jadi begitulah dia kurang lebih cara membuat kuis di Google Form. Karena kalau kita mau buat berbentuk surat undangan juga bisa, tergantung kita mau ngisinya apa. Di sini saya hanya membuat form berbentuk kuis matematika. Sekian penjelasan dari saya, jika ada salah kata atau suara kurang jelas mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti karena ini sudah malam. Terima kasih.